Untuk pembuatan mereknya tuh emang waktunya segitu atau bisa dipercepat atau gimana? Karena kan kita dari Rumah BUMN itu kan membina para pelaku UMKM. Nah, kita kan ada beberapa program itu. Jadi deadline-nya itu kan dari perusahaan itu kan agak cepet karena untuk KPI kita gitu. Nah, itu kira-kira emang dari aturan dari pusatnya untuk lama pembuatannya atau gimana, Mbak? Atau bisa dipercepat gitu? Ya, jadi terkait apa namanya proses pendaftaran merek seperti tadi yang saya sampaikan ya ada alur proses tahapan Pak ya. Tahapan. Nah, biasanya pengalaman kita itu paling cepat di 11 bulan. Nah, sekarang kan sejak ada Undang-Undang Ciptaker itu kan bisa dipersingkat. Namun itu prakteknya sih belum. Nah, terkait apakah bisa disesuaikan dengan KPI-nya Bapak itu sangat ditentukan dengan pada saat pengajuannya Pak gitu. Nah, pengajuan permohonan pelaku usaha UKM itu tanggal berapa? Karena starting mulainya itu sejak tanggal penerimaan. Nah, apakah bisa? Sebenarnya begini, harus ada monitoring, Pak, ya. Nah, itu yang salah satu kita lakukan adalah memonitor permohonan merek itu sudah sampai di mana gitu. Terkadang begini, seperti Pak Yogi ini kan dia pengelola ya, ibaratnya pengelola pelaku usaha UKM ya. Begitu ya, Pak ya? Ya, Halo? Mbak. Ya, nah pengelola pelaku usaha UKM yang bergabung kemudian didaftarkan. Nah, itu yang harus dimonitor, Pak. Jadi dimonitor karena kan tidak semuanya sama pengajuannya. Kadangkala kan berbeda. Jadi katakanlah hari ini yang didaftar 10 orang. Bulan depan nanti didaftar lagi 10 orang gitu ya, 10 pelaku usaha misalnya. Nah, itu yang harus dimonitor, Pak. Sudah sampai di mana prosesnya. Nah, itu proses percepatannya sebenarnya bisa dengan catatan adalah memonitor. Memonitoring itu seperti apa? Seperti yang kami lakukan itu adalah kita menanyakan dari JKI-nya. Terkadang ya persoalan yang paling sering adalah membuat lama. Ketika JKI menyurati, ya jadi kan ada di formulir permohonan itu surat menyurat, alamat surat menyurat gitu ya. Ada yang seperti apa namanya pengelola seperti Bapak ini dia memberikan alamat itu ke satu alamat si pengelola, bukan si alamat pelaku usaha. Jadi jika itu mengeluarkan surat itu ditujukan ke alamat surat menyurat yang dicantumkan di formulir. Nah, terkadang surat itu sampai misalnya di alamat itu tapi tidak ada yang menerima. Nah, itu kembali lagi itu yang membuat prosesnya jadi lama, Pak. Nah, di situ yang kita lakukan proses monitoring namanya. Itu penting dimonitor sudah sampai di mana. Jika sudah, karena apa? Setiap surat menyurat yang dikeluarkan oleh DJKI itu harus ada respon ya, harus ada respon karena terkaitannya terkait waktu. Seperti tadi saya sampaikan kalau keberatan harus ada tanggapan jika memang mau mengajukan sanggahan ya, sanggahan jika mau mengajukan sanggahan. Nah, itu waktunya 2 bulan. Kalau ada usul tolak harus mengajukan tanggapan jika mau mengajukan tanggapan. Itu juga ada waktunya. Nah, itu terkadang di situ yang miss-nya gitu. DJKI sudah kirim tapi balik lagi ke DJKI karena alamat tidak ditemukan. Nah, ini yang penting dimonitor, Pak. Gitu. Nah, ini yang apa namanya dipercepatnya itu ya dimonitor sebenarnya bukan dipercepat harus bagaimana ya tapi kita harus monitor sudah sampai di mana gitu mana tahu ada miss sudah dikirim tapi tidak sampai kayak itu. Nah, itu pentingnya di situ Pak, memonitor selain melalui website ya, websitenya PDKI yang tadi saya sampaikan itu harus dilakukan monitoring ke kita jemput bola lah istilahnya ke DJKI yang menanyakan ini sudah sampai di mana gitu. Karena tidak sekarang ini kan modelnya sudah online ya DJKI semuanya pendaftaran juga melalui online. Juga mereka punya sama Pak punya KPI juga gitu. Permohonan ini harus sudah bisa diproses diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sudah harus gitu juga ada KPI-nya gitu. Namun kalau misalnya tadi Pak Yogi sampaikan disesuaikan dengan KPI-nya rumah BUMN punya. Nah, itu yang menurut saya yang apa ya beda karena patokannya kan tetap di DJKI-nya gitu. DJKI memiliki alur proses pemeriksaan tersendiri gitu. Nah, mungkin kalau memang mau disesuaikan dengan KPI-nya dari PLN punya ya harus disesuaikan dari awal gitu. Misalnya nih KPI dari PLN punya waktu berapa lama. Nah,
Kalau bisa mau menyesuaikan dengan ke KPI-nya PLN ya harus disesuaikan, berarti harus didaftarkan sekarang nih, kalau minimal 11 bulan ya berarti bisa masuk seperti itu. Gitu Pak, jadi tetap patokannya di DJKI-nya dan harus dimonitoring saran saya. Gitu, apakah itu melalui telepon atau melalui email untuk menanyakan sudah sampai di mana.